Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat kepada Dian dan Muda, selaku pengasuh direktur Superkema Origin Muda, untuk Allah kepada para sekolah saya dan guru saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, dan juga teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Tidak lupa kepada keluarga saya yang berada di rumah, semoga saya selalu diberikan ilmu yang ajar dan diberikan rezeki. Baik, perkenalkan, nama saya Berikan Sarfadila. Saya kelas 8 MTS Al-Quran Origin Muda akan presentasikan terkait materi saya yang berjudul tentang Ulul Azmi, pelajaran akidah. Sebelumnya, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Jadi yang pertama di sini ada pengertian. Jadi menurut bahasa Arab, ulul itu yang artinya itu adalah orang yang memiliki. Kemudian azmi itu ada artinya itu adalah cita-cita yang mantap. Kemudian menurut istilah itu adalah rasul atau rasul pilihan atau nabi yang punya keteguhan hati. Kemudian menurut Sirajuddin, ulul azmi itu adalah orang yang punya kemauan yang kuat dan juga teguh. Kemudian ulul azmi itu ada lima. Yang pertama ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut di sini yang kedua itu ada Nabi Nuh. Keteladanan itu adalah berdakwah selama 950 tahun, tetapi yang beriman itu hanya ada 80 orang. Kemudian tiap diajak untuk menyembah Allah, mereka itu selalu menutup telinga dan hingga sampai akhirnya azab Allah itu datang kepada mereka, yaitu sebuah banjir yang sangat besar sehingga menenggelamkan orang-orang yang tidak beriman, termasuk seorang istri dan juga anaknya. Kemudian yang kedua di sini ada tentang Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini itu menikah dengan Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Kemudian perintah yang pertama yang diutus kepada Nabi Ibrahim ini adalah membawa anak dan juga istrinya itu ke tempat, anaknya itu adalah Ismail, ke tempat di mana tidak ada air dan juga tidak ada pohon-pohonan. Nah, kemudian disuruh untuk bertempat tinggal di sana. Lanjut, perintah kedua itu adalah menyembelih anaknya sendiri atau menyembelih Ismail. Jadi itu adalah ujian paling berat yang harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi lanjut, perintah yang ketiga itu adalah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama Ismail. Lanjut, yang ketiga ini ada tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang pertama itu dilebihkan, itu dapat berdialog dengan Tuhannya. Kemudian diberikan gelar kalimullah atau kesabaran dan juga tabah. Lanjut, cobaan-cobaan yang dialami Nabi Musa ini tidak kalah banyak dengan nabi-nabi yang lain, yaitu yang pertama itu ada perintah pertamanya. Cobaan itu adalah berhadapan dengan Firaun. Kemudian dengan tongkat yang telah dimukjizatkan kepada Nabi Musa ini, Nabi Musa ini dapat menenggelamkan Firaun dengan tongkat tersebut. Kemudian ada perintah-perintahnya. Yang pertama, perintah pertama itu adalah ketika pada masa bayi, Nabi Musa ini dihanyutkan dikarenakan di zaman Raja Firaun semua bayi laki-laki itu harus dibunuh kecuali bayi perempuan. Jadi pada waktu itu ibu dari Nabi Musa ini menenggelamkan bayinya ke lautan atau menghanyutkan bayinya itu atau menghanyutkan Nabi Musa tersebut. Kemudian perintah yang kedua itu Nabi Musa ini tuh berhadapan dengan tukang sihir. Dan yang peringatan yang ketiga itu adalah menyelamatkan Bani Israel dari kaum perbudakan Raja Firaun. Ya, jadi gitu. Untuk dibawa ke Mesir atau Makkah, ya, Mesir lagi. Lanjut, yang keempat di sini ada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini tantangannya itu berhadapan dengan Yahudi. Kemudian mukjizat yang diperoleh oleh Nabi Isa itu adalah membuktikan kebenaran hingga orang Yahudi itu berbuat. Jadi mukjizatnya itu adalah membuktikan kebenaran sehingga orang-orang Yahudi itu tuh berbuat fitnah kepada Nabi Isa ini hingga akhirnya Nabi Isa ini dibunuh dan juga disalib. Tetapi yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, tetapi Yudas Iskariot. Oke, lanjut, yang terakhir, yang kelima itu ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammadnya telah mengajak orang-orang berdakwah
yaitu kemudian memberikan julukan as-sabiqunal awwalun, yang artinya itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, orang yang pertama kali masuk Islam itu ada 5. Lanjut, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ini dengan sahabatnya itu membangunkan sendi-sendi sosial masyarakat pada tahun hijrahnya Nabi Muhammad, sehingga pada Nabi itu Umar Ali bin Abi Thalib kayaknya itu tuh membuat tanggal hijriah ketika tahun hijrahnya Nabi Muhammad ini. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad ini juga sangat sabar dengan sangat sabar juga, sangat teguh, dikarenakan Nabi Muhammad ini ketika berdakwah dia itu memaafkan semua orang yang telah melempar dengan batu, kemudian melempar tai kotoran manusia, kemudian dan juga unta. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini juga memaafkan Suraqah bin Malik yang mau membunuh Nabi Muhammad, dikarenakan sifat Nabi Muhammad yang pemaaf itu, maka orang-orang yang dulunya itu memusuhi, kemudian mereka itu memaafkan dikarenakan mereka minta maaf dan juga rasa simpati dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka orang-orang yang dulunya membenci Nabi Muhammad, mereka itu menjadi beriman. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.